7. Saya hari ini mau mempresentasikan tentang ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah sebagai syarat untuk memenuhi nilai akidah akhlak yang dibimbing oleh Bapak Alfani Labib SPD. A. Biografi Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah, al-Basriyah, al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah, 713 Masehi atau 99 Hijriah, 717 Masehi, di suatu perkampungan dekat kota Basrah, Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah, 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya. Sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di sungai Dajlah. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basra dilanda sebagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah, Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak, seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabi'ah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Rabi'ah al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena muda, cantik, bersuara merdu, pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menarinya ini membawa Rabi'ah menjadi penyanyi dan penari di istana Daulah Bani Abbas di Baghdad. Rabi'ah berdoa, jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun beribadah. Suatu saat ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan salat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Rabi'ah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumah. Melihat peristiwa yang aneh tersebut, maka majikannya menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Sebelum Rabi'ah pergi, pedagang itu menawarkan kepada Rabi'ah untuk tinggal dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhannya. Namun karena kezuhudannya, Rabi'ah menolak dan sesuai janjinya, jika ia bebas, maka Rabi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah. Setelah bebas dari sang hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar dan dikunjungi banyak orang. Di antara tokoh sufi yang pernah mengunjungi Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syakik Al-Balhi. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat. Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Suatu saat Robiah pulang dari menunaikan ibadah haji, kesehatannya mulai menurun. Para sahabatnya yang banyak yang berdatangan untuk membantunya. Tapi Robiah tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia menyampaikan kepada sahabat yang telah lama menemaninya, yaitu Abda binti Abi Syawal, bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Tidak lama dari kejadian tersebut, awan mendung menggelayut di bumi Baghdad. Sufi Agung Rabi'ah al-Adawiyah wafat di Basra pada tahun 185 Hijriah, 801 Masehi. B. Inti ajaran tasawuf Rabi'ah.
Rabi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah berfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya dengan cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya menjadi pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta kepada dirimu. Pada makom ini, Rabi'ah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha. Tuhan membukakan hijab Rabi'ah al-Adawiyah sehingga tercapailah makom musyahadah, yaitu pengalaman yang menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah atau mata hati. Sehingga ia mencapai makrifat, yaitu mengenal Allah dengan meyakinkan. Pada tahap ini, Rabi'ah merasakan cinta Allah karena dirinya berada pada posisi yang pasif, menjadi objek yang menerima limpahan cinta Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah menjadi perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabi'ah baik dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya, misalnya Abu Thalib al-Makki, As-Suhrawardi, dan Al-Ghazali. Puisi cinta Rabi'ah yang sangat masyhur adalah Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatkanmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanku mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun untuk itu, pujian bukankah bagiku? Bagimu pujian untuk kesemuanya. Al-Ghazali memberikan ulasan tentang syair cinta Rabi'ah tersebut sebagai berikut. Mungkin yang Rabi'ah maksudkan dengan cinta karena dirinya adalah cinta Allah karena kebaikan dan karunia-Nya di dunia ini, sedangkan cinta kepadanya adalah karena ia layak dicintai keindahan dan keagungannya yang tersingkap kepadanya. Cinta kedua merupakan cinta yang paling luhur dan mendalam serta merupakan kelezatan melihat keindahan Tuhan. Hal ini seperti disabdakan dalam hadis qudsi. Bagi hamba-hambaku yang soleh, aku menyiapkan apa yang terlihat oleh mata, tidak terdengar telinga, dan tidak terbesit di kalbu manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Saya tutup. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.